Hi viewers, welcome back to my channel. Oke. Di konten kali ini aku akan memberikan tips untuk pemasangan koil pada RDA Casmanet V2 cuy. Pemasangan koil di RDA Casmanet V2 ini ada dua macam cuy. Yang pertama dengan pos tidur dan yang kedua menggunakan posisi gantung. Tapi yang ingin saya jelaskan dari dua macam pemasangan koil ini aku akan memberikan satu saja buat teman-teman. Dan ini yang sering aku pakai dan kebanyakan orang-orang memakai dengan pos tidur cuy. Di sini juga aku akan memberikan tips tentang pemasangan kapas juga sih, beberapa tips dari saya. Jadi kalian harus stay di channel ini cuy. Tidak usah basa-basi lagi, kita lanjut ke bagian pemasangan koil pada RDA Casmanet V2 dan tips-tipsnya. Let's go. Baik cuy, kita lepas terlebih dahulu untuk cap dari RDA Casmanet V2 ini cuy. Kita buka dahulu, kemudian kita pastikan untuk baut 4 baut tersebut itu udah terbuka cuy untuk memasang koil di RDA Casmanet V2 ini. Baik, langsung kita buka baut yang ada di RDA ini cuy. Ada 4 baut. 2 hours later. 4 baut udah terbuka cuy. Jadi kita langsung ke tahap pemasangan koil. Memasang koil di sini aku menggunakan fuse Clapton cuy, prime coil. Ini aku ngebeli sendiri prime coil. Jika teman-teman berminat silahkan hubungi saya cuy. Sebelum pemasangan koil ini pastikan untuk kaki koilnya itu kita ratakan terlebih dahulu cuy. Untuk penyamaan kaki koil aku menggunakan kuro yang seperti ini. Pastikan kuronya sama cuy, seperti yang saya pakai saat ini. Kita potong seperti ini. Yap. Ini koil yang pertama cuy. Nanti aku jadi acuan untuk koil yang kedua. Oke. Ya cuy, teman-teman bisa melihatnya di sini untuk kaki koilnya sejajar antara koil satu dan yang kedua. Baik, kita pasang koil ini kepada RDA Casmanet V2 cuy. Kita lanjut ke tahap pemasangan koil. Kita masukkan kaki koil terlebih dahulu cuy untuk koil yang pertama, dan langsung kita pasang juga untuk koil yang kedua. Oke, seperti ini cuy. Untuk koilnya sendiri sudah masuk ke RDA cuy. Kaki koilnya udah masuk ke RDA. Tahap selanjutnya kita mengencangkan baut di RDA ini, dan kalian harus melepas besi yang ada di kuro ini untuk menahan koil agar tidak renggang saat pemasangan baut ini cuy. Pada tahap ini kita harus menahan besi kuronya agar tidak membuat koil kita renggang, dan pemasangan baut jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat. Kita kasih renggang aja sedikit cuy. Udah, untuk koil yang pertama kita lanjut untuk koil yang kedua, sama seperti pemasangan baut untuk koil yang pertama. Aku rasa ini udah cukup untuk pemasangan koilnya. Jangan terlalu kencang juga cuy, karena selanjutnya kita akan merapikan koil yang sudah terpasang di RDA Casmanet V2 ini. Rapikan kedua koil ini cuy, antara kanan dan kiri ini harus pas, harus seimbang. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti untuk koil kedua ini harus seimbang cuy, sejajar tuh, kan masih ada yang lebih tinggi dari kedua koil ini. Kita harus sejajarkan terlebih dahulu. Oke.
Oke, untuk kedua koil ini udah sejajar untuk kanan kiri dan ketinggiannya pun udah sama. Pastikan mereka berdua ini sejajar cuy ya. Tuh, untuk ketinggian koilnya saya setting seperti itu. Karena pada saat inhale aku tuh bisa merasakan lebih tebal cuy. Airflow tuh menjadi lebih tebal saat aku menggunakan ketinggian seperti ini. Jika kalian menyukai dengan airflow yang tipis, kalian bisa meninggikan coil ini cuy. Lanjut kita dry burn cuy. Oh ya, tips nih buat teman-teman. Jika kalian baru memasang coilnya, jangan memakai potensio atau watt yang tinggi. Cukup kita gunakan untuk potensio yang saya pakai saat ini paling kecil cuy. Untuk elektrikal kalian harus menggunakan watt 15 saja. Ya, teman-teman memakai watt 15. Lanjut kita menekannya hanya sebentar saja cuy. Kita klik dan jangan ditahan terlalu lama seperti itu. Untuk tips yang pertama, kenapa kita memakai watt yang terkecil? Satu, kita menghindari yang namanya coil kita itu putus. Coil itu kaget ketika kalian menggunakan watt yang besar cuy. Dan kenapa saat dry burn pertama saya hanya menyarankan menekan sebentar saja. Fungsinya adalah memperpanjang umur coil yang kita pakai cuy. Kurang lebih seperti itu tips dari saya. Kita lanjut ke dry burn cuy. Kita langsung firing. Teman-teman membutuhkan pinset satu. Kenapa saya menggunakan pinset seperti ini? Untuk meratakan hotspot yang terdapat pada coil kita pada saat firing. Kita membutuhkan pinset agar kanan dan kiri panasnya rata cuy. Oke, pastikan nggak ada hotspot yang tersisa cuy. Sepertinya ini udah rata cuy panas antara kedua coil. Mari kita dinginkan untuk melaju ke tahap selanjutnya. Pastikan untuk coilnya dingin terlebih dahulu ya. Oke, ini udah dingin cuy, udah selesai dari tahap pemasangan coilnya. Kalau saya sih masih kurang srek, kalau nggak kita coba lagi. Pastikan memang benar-benar rata cuy, seperti itu. Menurut saya ini udah sama ratanya. Jadi kita tunggu dingin lagi untuk pemasangan kapas. Biasa disebut wicking, proses wicking. Teman-teman bisa menyimak saja ya. Pastikan benar-benar dingin. Kalau enggak, kapas kalian akan terbakar cuy. Untuk kapasnya aku menggunakan cotton bacon yang prime cuy. Pemasangan kapas setiap orang pastinya berbeda-beda. Tapi di sini aku ingin memberitahukan versiku saat wicking cuy. Ambil satu strip, kita bagi dua, dan hasilnya itu kita potong sepertiga dari kapas satu strip tersebut. Kurang lebih ukurannya seperti ini cuy. Nah itu teman-teman biasa melihatnya. Nanti kita potong bagian tengahnya untuk kedua coil ini. Kita potong ke bagian tengahnya seperti ini cuy menggunakan gunting. Pastikan jadi dua untuk coil kita kanan dan kiri. Ya seperti itu cuy. Oke, ini untuk coil yang pertama dan yang kedua. Oke. Kita ambil kapasnya cuy. Tahan ujung kanan maupun kiri. Teman-teman bisa memutar juga ke arah jarum jam secara bersamaan. Seperti ini. Nah, kalian nanti sebelah kanan, ujung sebelah kanan kalian tahan dan tangan kiri kita menarik ke bawah. Tetapi saat menarik jangan terlalu memberikan tekanan yang kuat cuy. Seperti ini. Kalian bisa melihatnya. Serat-serat yang ikut kita kumpulkan, kita balik cuy. Yang dari arah kiri kita taruh di sebelah kanan. Perlakukan hal yang sama seperti ini. Ini fungsinya satu, agar saat kalian memasang kapas pada coil kita tuh lebih mudah cuy, nggak ada yang nyangkut. Upayakan seratnya kita tuh jelas lah, jadi lebih mudah saat memasang kapas ini cuy. Untuk kapas yang kedua kita lakukan seperti kapas yang pertama. Apabila teman-teman udah merasa pas kapas ini untuk dipasang, mau nunggu apa lagi? Kita langsung pasang cuy. Oke. Lanjut ke bagian pemasangan kapas. Di sini aku memastikan untuk kapas kalian atau kapas yang saya gunakan saat ini itu nggak terlalu tipis ataupun nggak terlalu tebal cuy. Jika teman-teman memasang kapasnya itu terlalu tipis, pasti kapas kalian akan putus dan nggak akan bertahan lama. Jika terlalu tebal, untuk flavornya nggak maksimal.
Dan ini menurut saya pribadi. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke cuy, kapasnya udah ready nih, kita tinggal potong aja. Acuanku dalam memotong kapas pada EDA ini adalah base yang bawah, jadi guntingnya itu sejajarkan dengan base yang ada di bawah, kanan maupun kiri cuy, seperti ini. Nice. Nah nih udah selesai. Untuk cotton bacon frame menurut saya perlu istilahnya disisir cuy. Disisir menggunakan pinset. Kenapa harus disisir? Nah, di sini upaya menghindari gumpalan kapas cuy, serta akan membuat liquid kalian cepat menyerapnya cuy. Setiap kapas itu mempunyai perbedaan dari daya serapnya juga. Tapi kalau versi cotton bacon yang prime kurang lebih seperti ini cuy. Dan ini adalah menurut saya pribadi cuy. Oke, kapasnya udah rapi, udah kita sisirin, sekarang tinggal kita pangkas untuk serat-serat. Dan acuannya adalah deck bagian dalam. Kita sejajarkan dengan gunting, kita potong. Kalau udah dipotong jangan dikasih pomade karena ini bukan rambut cuy. canda. Kita kasih liquid. Sebelum dikasih liquid kita pasang capnya cuy. Kita pasang. Usahakan untuk pemasangannya airflow sejajar dengan coil. Ya, pastikan memang sejajar seperti ini ya cuy ya. Tuh. Nice. Kalau udah sejajar mari kita kasih liquid. Kalau ini versi saya sih. Lanjut. Untuk liquidnya aku di sini memakai liquid Jam Monster cuy. Sekarang udah ganti nama menjadi apaan nih? Lupa nih. Oh, nih. Monster Vape Labs cuy, Blueberry Jam. Yang 6 mg. Oke, si kapas udah mulai bisa menyerap liquidnya. Kita firing perlahan aja cuy, tetap menggunakan potensio yang terkecil. Ini agar lebih maksimal lagi kapas kita menyerap liquid. Ingat, kita naikkan perlahan aja sih cuy kalau misal firingnya. Tuh, jangan langsung ke potensio yang lebih tinggi, nanti resikonya kapas kalian juga bisa putus. Nah, ini versi saya. Oke, untuk teman-teman, kenapa harus di firing terlebih dahulu? Satu, agar flavor yang kita dapat saat ngepuff itu nggak terganggu oleh rasa dari kapasnya cuy. Flavornya biar lebih jelas. Jadi kita perlu firing tipis-tipis lah, kalau bisa dikatain tipis-tipis seperti ini. Agar flavor yang kalian dapat tuh real flavor cuy, nggak terganggu sama sekali. Oke. Saya rasa udah cukup hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Jika kalian suka dengan konten yang saya buat, teman-teman bisa memberikan subs, like-nya cuy. Apabila kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Ayo kita buat kolom diskusi. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subsnya. Satu subs dari kalian itu sangat berharga buat saya. Dan saya harap teman-teman memberikan like pada video yang saya buat. Saya rasa udah cukup. See you next video cuy. Terima kasih.